di stage ini. Itu dia, nah itu dia teman Audrey, kenapa sebabnya aku ditemukan ini takdirnya sama Allah ya, mungkin qadarullah ya, mungkin ada sesuatu, entah harus berbagi ilmunya. Ini kan dengar-dengar katanya Bang Boy ini lagi hijrah ya, sedang hijrah kan gitu. Apapun akan aku hadapi, semua cinta masih di hatiku ini. Aduh, mumpung gue di kafe nih, sepi. Gue kayaknya cari minuman yang apa ya? Kalau kopi bosen. Kayaknya ini boleh deh. Gue minum ah. Nah, masih disegel. Wah, gimana nih? Kok masih disegel sih? Nah, ini berapa Bang? Harganya? Harganya yang itu sekitar 28. 28. Kayak gue kenal suaranya. Kopi? Neng. Lah, kok ada di sini Bang? Assalamualaikum. Kalau minum ini ngapain? Waduh. Lagi ngapain? Abis ini Bang, biasa silaturahmi, biasa sholat. Ya Allah, bajunya udah bagus. Aduh. Muslim banget. Masya Dan ini Allah. habis bulan puasa. Tuh, Jangan langsung begitu merah tuh, muka. Neng. By the way, ini DJ kok di sini ngumpul? Lagi ngobrol-ngobrol di sini. Mau gabung nggak? Oke. Yuk kita ngobrol-ngobrol. Boleh deh. Jangan yang ini tukar dulu. Tukar dulu sama yang lain. Sanitizer lagi. Tukar dulu. Masya Ayo udah. Allah. Ntar Oke, aja Mas oke. pesan ya. Ayo. Dari mau minum yang aneh-aneh, jadi ketemu dia nih. Masya Allah, teman Audrey, nggak nyangka banget kan sekarang masuk ke bulan Fitri, bulan Idul Fitri, aku didatangi sahabat lama, Masya Allah. Kita sapa dulu yuk. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gara-gara dirimu aku terselamatkan nih. Oh, jangan dong, Masya orang Allah. udah cantik begini, udah muslimah begini kok minumnya minum solar. Masalahnya kan nggak Ntar ada yang rebut tahu loh. nih. Masalahnya nggak ada yang tahu. Orang tua juga nggak tahu kan. Ya udah, jadi ya udah. Tapi ketemu lu gimana Ya, tuh? kalau orang tua itu kan bisa nggak tahu, tapi kan kalau Allah kan ngelihat kita kemana aja, Aduh. ngumpet di lubang semut juga Aduh, bisa Masya Allah. dilihat. Ngomongnya Allah, aku jadi takut nih, Masya Gitu. Allah. Kita kan dulu sama-sama di stage nih, ya. Itu dia, nah itu dia teman Audrey, kenapa sebabnya aku ditemukan ini takdirnya sama Allah ya, mungkin qadarullah ya, mungkin ada sesuatu, entah harus berbagi ilmunya. Nih kan dengar-dengar katanya Bang Boy ini lagi hijrah ya, sedang hijrah kan gitu. On the way hijrah. Masya Allah. Dan teman Audrey ini biar tahu, masa sih seorang DJ bisa hijrah gitu, dan kan pusatnya hiburan, pusatnya dunia bebas. Kalau itu aku nggak bisa bilang Bang, karena aku juga pendosa gitu. Gimana sih Bang, kok bisa gitu di dunia itu? Oke, Gimana sebenarnya tuh? sih ini udah on the way. Aku nggak mau bilang hijrah karena hijrah ini berat banget ya. Jadi aku on the way hijrah ini udah dari 9-10 tahun yang lalu gitu. Terakhir tuh aku main ada di klub, di salah satu klub di Makassar itu. Pas aku lagi main tuh itu kotak ke-8 gitu. Pada saat aku kotak terakhir, besoknya aku pulang ke Jakarta. Pas aku lagi minum tuh alkohol, aku kayak ngerasa kok udah nggak di hati gitu, ngelihat cowok sama cowok ciuman, cewek sama cewek ciuman, ada orang yang lagi hacor gitu. Terus biasanya kan kita tambah seneng gitu, tapi kok kenapa kali itu ngerasa kok gue ngerasa jadi imamnya orang-orang begini gitu loh. Nah, selesai main tuh aku minta pulang. Biasanya aku tuh nyari cewek dulu, aku minum dulu. Nah, ini aku minta pulang. Habis pulang itu, selesai pulang ke hotel, aku minta. Nah, aku langsung bersih-bersih, aku siap-siap sholat subuh. Nah, padahal pada saat itu aku udah lama gak sholat. Minta sholat subuh, dan kata-kata yang terucap sama aku secara gak sadar adalah, ya Allah, aku minta hidayah. Ternyata hidayah itu nggak datang. Hidayah itu nggak datang gratis ataupun begitu aja menurutku. Karena itu hak prerogatifnya Allah. Tapi orang yang sudah disentuh dengan hidayah, jangan ngejauh. Makanya kayak Audrey nih, bajunya jarang-jarang cewek baju begini. Biasanya kan kita kemarin begini, ya kan. Sekarang udah kayak begini, jarang-jarang. Karena nuansa Idul Fitri Bang. Walaupun nuansa Idul Fitri ada kan, habis selesai Idul Fitri, Syawalnya selesai udah ini lagi gitu loh, ya kan. Kalau kamu kan enggak gitu, jadi sayang gitu loh.
Apalagi kamu sudah merasa takut, nyokap nggak tahu, orang nggak lihat. Nah itu kalau orang yang udah merasa takut, berarti dia sebenarnya hatinya udah disentuh sama Allah. Masya Allah. Kalau- Berarti aku harus pindah jalur juga dong ya? Sebenarnya gini, pindah jalur apa enggak itu pilihan, ya kan, pilihan. Tapi kalau Allah sudah naruh tangan di dalam hati kita atau di iman kita, itu jangan kita ngelengos gitu loh. Mungkin dulu kita udah dipanggil, Ya, lo ya. ke gua lagi, aku kangen sama kamu ya nak, gitu. Ya hambaku ya nak, sini, aku kangen sama kamu gitu loh. Kok kamu nggak nengok ke saya, kata Allah begitu. Dia kangen loh kita untuk nangis-nangis, untuk minta ya Allah, ya Bapak, aku mau begini, aku mau beli tas, aku mau beli apa gitu. Mungkin dia udah manggil kita, tapi karena kita dalam keadaan nggak pernah sadar dulu kan, kita mabok mulu, kita nggak sober. Nah, jadi mungkin Allah udah manggil-manggil gitu. Jadi sekarang ini kalau kita udah disentuh, sayang kalau untuk enggak gitu. Ya kan, untuk kayak minum mah gampang, tinggal beli ada duit minum, ya kan. Itu dia, gimana sih rasa kecanduan itu biar hilang gitu loh Bang? Rasa pengen minum, rasa pengen ngerokok atau apa biar stop gitu, gimana? Jadi gini, Dek, namanya ibadah itu harus dipaksa. Jadi dari kitanya gitu. Kayak kita bangun subuh tuh berat loh. Benar. Tapi kalau bangun subuh untuk party kita nggak berat tuh. Iya betul Nah, banget. iya. Bahkan kita pulang subuh mungkin. Pulang subuh malah. Terus kenapa nggak Oke. langsung sholat gitu kan? Ini Betul, nggak betul. ada. Jadi memang segala sesuatu ibadah itu ada ya di hadisnya, di Al-Quran juga ada bahwa ibadah tuh harus dipaksa. Tapi pengalamanku setelah 40 hari itu aku udah kayak otomatis bergerak sendiri badan Refleks untuk gitu ke ya? masjid, untuk ke Masya apa Allah, gitu ya, Masya kayak gitu. Makanya aku belum berani bilang bahwa aku hijrah, belum berani bilang untuk aku yang ke arah ibadah. Kenapa? Karena makanya dari 9-10 tahun yang lalu aku umpetin. Karena Wow. aku nanya sama diriku, kadang-kadang aku minum lagi. Itu suatu kewajaran ya gitu. Aku sama teman-teman hijrahku. Oh jadi masih suka ini? Ya kalau yang dulu ya Oh, gitu. oke. Kadang-kadang godaannya ada lagi. Tapi satu yang penting kata kiaiku adalah, kiaiku dulu almarhum, sholat. Pada saat aku ketemu dia tuh adalah, aku bilang, Kiai aku masih berzina Kiai, sholat. Aku masih minum Kiai, dia bilang sholat. Aku masih riba Kiai, sholat. Jadi sholat itu yang menuntun kita ke arah yang Allah mau. Dan satu lagi, buka Al-Quran, karena tuntunan hidup kita ada di Al-Quran. Tadi udah berapa lama nggak buka Al-Quran? Alhamdulillah sekarang ini sudah bisa hatam-hatam kembali. Kalau udah bisa hatam, ngapain tadi beli solar? Itu dia, makanya namanya manusia itu kan mudah kehasut setan ya, iblis. Iblis juga kan buatan Tuhan juga kan. Jadi kalau misalnya kita masih kasar, kita masih mau begini, yang berbuat minum segala macam, berarti kita belajarnya masih nggak benar. Baca Al-Quran kita masih nggak benar. Iya betul. Al-Quran itu bukan hanya dibaca. Orang hatam bisa hatam, orang baca Latinnya hatam. Iya, tapi Tapi cita-cita pengen jadi hafiz Quran, gimana tuh? Amin. Loh, kalau cita-citanya nggak masalah ya kan. Iya, Tapi betul. sampai Adri nyentuh Al-Qurannya berarti udah alhamdulillah. Aduh, insya Allah ya masih belajar juga lah gitu. Karena tanpa Al-Quran aku juga nggak bisa kayak begini gitu, nggak bisa ketemu dirimu mungkin, ya kan? Dituntun ya. Iya. Terus abis itu aku mau tanya nih, gimana sih tips untuk teman saudara nih yang nggak tahu supaya bisa hijrahnya tuh dengan tulus gitu, dan juga cari nafkahnya gimana kalau hijrah tuh? Jadi kalau dibilang di agama ini untuk tahap hijrah ini paling susah. Makanya Allah paling suka sama orang yang beristiqomah. Artinya istiqomah kan diulang-ulang. Hari ini kamu sholat, kamu besok harus sholat. Hari ini baca Quran, istiqomah untuk kayak gitu. Wirid, zikir, tetap beristiqomah. Allah menyukai orang yang sedikit tapi dia beristiqomah. Dibanding yang berat tiba-tiba berubah jadi acur lagi. Nah, jadi kalau mau dibilang tadi pertanyaannya tips-tipsnya bagaimana, di Al-Quran itu dibilang sobri, bersabar-sabar gitu. Jadi bersabar-sabar. Jadi pada saat kita memang kayak orang sakau gitu, itu aku selalu ngebayangin Allah tuh lagi ngelus palaku, dia bilang sabar-sabar ya nak. Kayak gitu harus dibayangkan sabar-sabar. Gitu. Jadi manusia itu Allah kalau kita minta satu dunia sama Allah, Allah bakal ngasih dunia. Ya Allah, aku minta dunia, dikasih sama Allah dunia. Karena manusia minta satu dunia, pasti minta lagi satu dunia lagi. Iya, benar. Nggak ada Nggak pernah cukup. puas. Oke. Tapi Allah bilang, nih gue kasih ke lo. Tapi jangan harap akhirat. Tapi kalau kita meminta akhirat, Allah ngelus-ngelus kepala kita. Sabar, nak. Suruh sabar sama Allah. Jadi memang harus sabar. Poinnya harus sabar, dipaksakan.
saatnya Allahu Akbar, kita bangun. Dipaksain aja bangun untuk sholat, gerakin badan. Tapi pengalamanku 40 hari itu udah otomatis berjalan sendiri. Masya Allah, wow. Berarti hidayahnya cepet banget ya. Hidayah aku nggak cepet, hidayah tuh minta dari 10 tahun, 9 tahun yang lalu. Jadi itu sih. baru aku dari situ kangen gitu mau karena aku udah pernah naik haji. Waktu naik haji pertama tuh udah kayak main-main karena aku mama papa, almarhum papa gitu loh. Nah tapi pas udah itu aku pengen, ya Allah balikin lagi saya, Allah saya mau lagi ke umroh ya Allah gitu, akhirnya dikasih sama Allah gitu. Masya Allah. Dengan bukan duit kita sendiri. Nah kalau mau gimana sih cara nyari apa tadi? Nyari duit. Nyari duitnya, cari nafkahnya selama hijrah tuh seperti apa gitu, teman saudari yang belum tahu. Aku waktu itu tidak memutuskan, sampai detik ini mungkin aku tidak memutuskan untuk berhenti berentertain ataupun ber-DJ gitu, nggak berhenti. Oh berarti nggak apa-apa ya, udah hijrah tapi tetap masih di... Tapi aku dibikin hatiku untuk tidak nyaman. Oh Masya Allah. Jadi kayak orang mau ngasih job, aku yang ya aja gitu. Oh Masya Allah. Ya aja, tapi lama-lama udah dikurangin gitu sama Allah. Jadi Allah membolak-balikan, dia kan maha membolak-balikan Betul hati sekali, gitu ya, ya kan. kalau Jadi dibalikin aku untuk nggak menyukai lagi, tapi kok ya itu tuh alhamdulillah lah gitu loh. Jarang kita dikasih kayak begitu kan gitu. Nah kalau misalnya ini aku udah coba, aku tetap ikhtiar untuk bikin kantor entertain juga, waktu itu tutup juga pandemi. Aku udah pernah bikin untuk genre yang lain lah gitu kerjaannya. Tetap jadi sekarang kalau mau dibilang dari mana, aku wallahu alam. Masya Allah. Sampai detik ini Neng, aku masih makan enak. Masya Allah. Aku masih bisa puasa, bukanya juga enak. Amin. Wow. Kayak hari ini aku puasa, ketemu Syawal. kamu, syawal, terus kita bisa Masya ngobrol Allah. bareng. Semuanya rezeki itu sama Allah. Benar-benar. Jadi rezeki itu Nggak usah bukan takut. hanya berupa materi ya, ketemu teman yang Betul. baik, teman yang mengajak Ini hijrah. kata-kata yang aku gitu. baru bahas tadi di telepon. Gitu. Rezeki itu selama ini kita mikir materi. Ternyata enggak, ditemukan silaturahmi. Iya betul, silaturahmi. Apalagi ya, hubungan yang baik, banyak lah rezeki sehat. Dengan dirimu membagi ilmu kepada teman-teman di sana soal hijrah, wow, Masya Allah. Kalau aku berterima kasih sama Audrey dan juga teman-teman karena aku udah mau didengerin. Karena aku nyari pahala sekarang. Masya Allah. Bukannya aku yang ngerasa gue udah bagi ilmu, enggak. Ilmu bagiku tuh memang sampaikanlah walau hanya satu ayat. Masya Allah, wow, bermanfaat sekali. Wuhu. Terus aku juga mau tanya nih, untuk teman Audrey, kenapa sih banyak orang yang udah coba hijrah tapi belum merasa lebih dekat sama Allah gitu? Kenapa? Ya, oke. Ada yang salah berarti itu dalam hijrahnya, gitu. Biasanya begitu. Tapi jangan nyerah. Oh gitu. Jangan nyerah. Aku juga berapa kali. Jadi kan namanya iman tuh turun naik kan. Betul Ya, banget, kamu ngerasain lah ya, betul banget. Turun naik. Betul banget. Nah pas lagi turun itu jangan lama-lama. Itu wajar. Itu kiai pun ngomong kayak begitu. Gue juga kadang-kadang iman gue turun naik. Itu ada kok semuanya penjelasan di hadis gitu. Jadi jangan takut. Paksa pokoknya. Udah kuncinya pertama adalah paksa. Udah gitu yang namanya. Wah kok gue giliran gue hijrah, gue jadi susah nih. Rezeki gue kan gak kebuka. Bukan. Itu lagi dibersihkan rezeki yang gak halalnya sama Allah. Pembersihan dosa ya. Untuk digantikannya nanti untuk sama yang duit yang rezeki yang berkah. Jadi kayak sebuah gelas kopi. Kita mau minum air putih, masa kita tuangin air putih langsung kan masih ada ampas-ampas. Nah, itu dibersihin dulu, nanti diganti sama air putih yang enak banget, yang segar gitu loh. Memang kita harus sabar. Udahlah. Kita udah enak. Kunci juga pertama adalah bersyukur. Kamu sehat gitu loh, aku sehat, tuh bisa ketemu, tiba-tiba tadi kamu mau minum, tiba-tiba ketemu, kok aku bisa dengar, udah aku tadi ngumpet ya. Aduh, gitu loh, itu kayak dia gitu. makanya. Padahal tadi tuh baru silaturahmi, salaman-salaman, dan masih pakai kostum begini lagi. Aduh, kenapa mesti ketemu begitu ya? Aku juga belakangan ini ditemukan dengan sekumpulan teman-temanku entertain DJ semua yang ada BD-nya juga, bandar-bandar ada. Yang ketemu tiba-tiba kita dalam satu wadah yang disebut Taubaters, yang akhirnya bercerita lo gini. Akhirnya kita berubah bareng. Ustadznya itu Ustadz Abu Fida. Dia pun DJ juga dulunya. Wow. Jadi tidak ada yang mengejudge gitu loh. Bahwa aku jadi seneng. Nanti dipilihkan lingkungannya udah diganti. Kalau dulu kan
oh nyanyi yuk, kamu kan dulu kan gitu, nyanyi di sini, maksain bikin album nggak jadi lagi, bikin Betul. kan kayak Karena gitu. itu jalannya kali ya. Gitu. Nggak boleh itu mungkin emang Allah udah. Tapi nanti mungkin hobi kamu tetap kepake, tapi di yang beda gitu loh. Mungkin nanti mungkin nanti kamu disuruhnya nyanyi Islami. Masya atau Allah. apa. Nah gitu, jangan ditinggal, itu namanya skill, itu dari Allah. Masya Allah, tabarakallah. Mungkin gitu loh, aku ntar nge-remix lagu-lagu mungkin Amin, gitu. amin, Kita nggak tahu. amin. Tapi aku mau coba dulu. Tadinya aku bilang mau coba dulu, aku nge-DJ sambil coba gua nggak minum gua apa gitu. Tapi sampai saat ini aku belum berani. Oh gitu. Jadi mending ntar dulu deh. Pelan-pelan lah Bang ya. Pelan-pelan. Wow, sangat bermanfaat sekali. Oke Mas Boim, belum yang tahu profilnya Mas Boim kayak apa dulunya, kita lihat dulu aja, oke? Teman saudara, jadi sangat berisi banget ya kita ya. Bang Boim ini sebenarnya smart, naughty and bitchy. Smartphone dong say. Jadi smart, naughty and bitchy. Tapi bitchy-nya itu udah nah. Makanya kita tuh semua berawal dari apa Bang? Hingar-bingar dulu ya. Iya. Hingar-bingar baru disentil Kita udah Tuhan. nyobain semua, jangan sampai disentil nih. Oh, aduh. Kalau menurutku Allah tuh maha baik, ya Rahmanir Rahim. Dia nggak bakal nyentil. Penyayang. Haji kalau di agama lain dibilangnya hukum tanam tuai. Jadi tabur yang dibilang tuai. tabur tuai. Oke. Ya apa itu kamu yang berbuat, bukan Allah ya. Oke. Kalaupun Allah mau nyolek kamu itu karena dia udah kangen untuk, tadi aku bilang, untuk lo nangis dong ke gue. Lo kayak ngerasa lo Superman deh. Gitu lo nangis ke gue kan maha segalanya, yang ngasih rezeki gue. Iya. Masa lo ngejarnya malah om-om atau bos-bos? Ya kan? Yang punya duit gue. Betul. Kata Allah begitu. Ya Fattah ya Rozak, ya maha pembuka rezeki kan. Gitu. Jadi dia memang dia sebenarnya yang harus kita minta. Kayak tadi Audrey bilang, cari kerjaannya gimana? Aku udah yang wallahu alam. Tapi aku buktiin sendiri sampai detik ini badanku nggak kurus kerontang, nggak bisa makan, enggak, makananku masih enak. Masya Allah. Tiba-tiba kayak bulan puasa kemarin, aku nggak, usahaku lagi pada tutup semua. Nah, itu gimana tuh? Nah, bulan puasa kemarin ya, ini aku bilang, Bismillahirrahmanirrahim, marhaban ya Ramadan, aku bilang Masya gitu. Allah. Ya Allah, berkahi aku di bulan Ramadan. Kamu tahu nih, dari hari pertama sampai lebaran, makananku nggak pernah nggak enak. Masya Allah. Tiba-tiba di IG, bang tolong dong sponsorin, ini gue dong di IG story lo, dikirimin makanan buat buka sama buat sahur. Satu hari aku udah gitu, terus lagi, tiba-tiba orang ngirimin makan. Coba nih. Merinding. Jadi memang Allah itu yang punya, yang makanannya punya Allah. Itu kita sebenarnya gini, sahabat-sahabatnya Audrey ini mesti tahu bahwa mindset yang harus dirubah. Nah, mindset. Karena kita ketakutan miskin. Iya, betul, Bu. Padahal Allah Terus maaf ya Bang, di sini kan kita perlu bulanan misalnya bayar telepon, bayar listrik, Bang. Nah, itu gimana tuh Bang menanggulanginya? Oke. Herannya aku bisa semua. Masya Allah. Allah itu kalkulatornya beda sama kita. 1 ditambah 1 2, Allah enggak. Bisa 1 tambah 1 100. Masya Allah. Makanya mendekatkan diri sama mindset yang digunain. Kalau kita menggantungkan diri sama makhluk, sama atasan kita, oh ntar gue dapat THR, tiba-tiba enggak, kita kecewa. Sama Allah kita nggak pernah kecewa. Tidak pernah, karena dia yang maha semua ada di dia lah. Asmaul Husna tuh ada berapa banyak gitu loh. 99 itu yang ketahuan loh. Iya. Padahal katanya baru dicari lagi udah ada yang ketemu 400 sekian. Masya Allah. Iya gitu, yang belum dinikah. Jadi Belum kita ngeliat tauhidnya yang lain, yang tafsirnya. Jadi memang sekarang begini, kita ini dilahirkan untuk apa sih? Untuk apa? Kamu untuk nyanyi? Kamu untuk punya anak? Coba itu harus ditanya dulu ke diri teman-teman sekalian, sama juga Audrey, sama aku juga. Ya, kalau buat aku, kita hidup untuk mati sepertinya, untuk pulang. Nah, cara untuk pulangnya itu kan kita nggak mudah ya, pasti. Itu banyak, itu bekal. Banyak. Itu jawaban-jawaban yang udah pasti. Hidup untuk mati, hidup untuk mencari ridho Allah, hidup untuk ibadah, itu udah ini. Tapi seyogyanya itu kalau mau bertanya, untuk apa gue dilahirkan, kita nggak minta loh. Berarti Allah punya planning untuk itu. Dan Allah berjanji dalam Al-Quran, insya Allah, kalau nggak salah,
gue nggak bakal kasih lo lapar. Kita hidup ini kan yang penting makan, Neng. Betul. Iya dong. Yang penting makan dulu lah. Baju kita udah pasti. Jadi mindset bahwa ketakutan itu setan. Aduh, gue bulan depan bayar listrik gimana ya? Aduh, gue gini gimana? Kayak gitu. Insya Allah kalau kamu udah deket sama yang kholik, yang punya dari segala, yang punya dari semua dunia, langit, surga, neraka, semua dia punya. Insya Allah pasti. Kayak Audrey lah, bos. Aku dekat sama Audrey misalnya, tiba-tiba aku susah, masa sih kamu nggak ngasih? Itu baru manusia dengan Allah. Dia tahu menciptakan, semuanya itu sudah ditulis di Lauh Mahfuz. Udah ditulis semua, Audrey bakal begini, Audrey bakal nanti ketemu Boim, Audrey bakal minum, bakal ada yang itu semua udah tertulis semua. Dari zaman kita umur 4 bulan di kandung. Berarti semua tuh mindset kita yang bermain ya, misalnya aku mau ketemu dia nih, ntar bakal maksiat nggak nih ke dia ya gitu. Mindset semuanya. Oh gitu. Gini, yang penting kita harus ingat sama Allah dan Rasulullah bahwa junjungan kita, idola kita adalah kita disunahkan untuk menirukan Rasulullah semua, gitu. Dan dia mengajarkan juga kalau untuk akhwatnya, uktinya, itu istri gua nih. Ada Aisyah, sekarang lagi terkenal Aisyah lah, gitu loh ya kan, Aisyah. Dia gimana? Ada itu cerita-ceritanya. Sekarang kan belajar gampang. Dek, tinggal Google. Iya benar banget. Aisyah, istri Rasulullah turun Iya, keluar benar semua. banget. Gampang. Jadi Favorit. semuanya di sini. Kalau untuk mengasah dalam 7 hari, kerjaan kita dulu nyanyi, DJ, klub segala macam Apalagi, ya. Ngumpul-ngumpul gibah segala macam. Ternyata kita lupa dalam 7 hari harus jiwa kita dikasih makan. Nonton loh pengajian, datang ke pengajian 3 hari. Benar banget. Biar balance lah. Betul. Memang dulu kita bilang biar balance lah, tapi aku yakin kita nggak boleh balance dengan maksiat. Kita harus ibadah kita lebih tinggi. Akhirnya nanti maksiatnya berturun pelan-pelan. Begini. Masya Allah, tabarakallah. Kayak begitu. Jadi semuanya mindset gitu loh. Okay. Just be yourself. Bismillahirrahmanirrahim. Gantungin cita-cita kita sama Allah. Amin. Masya Allah. Dan jangan tabarakallah. takut. Jangan takut, sahabat-sahabat juga teman-teman yang ada, jangan takut karena Allah itu maha baik sekali. Sekarang kenapa yang terkenal adalah cuma 2? Apa tuh? Yang terkenal banget sama Allah, yang selalu kita baca apa? Al-Fatihah. Ya Rahman Ya ya Rahim. Ya Rahman ya Rahim. 2 loh, apa artinya? Ya Rahman ya Rahim. Maha kasih sayang, pengasih penyayang. Penyayang. 2 kata-kata itu yang tiap sholat kita sebutkan. Kenapa itu sih? Kenapa enggak? Kan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa nggak Bismillah ya Fatah ya Roza? Kenapa nggak gitu? Bismillah ya Karim ya Jabar? Enggak, tapi selalu ya Rahman ya Rahim. Yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kenapa? Memang dia penyayang. Kitanya yang mau jauh dari dia. Karena ada dulu zaman band Bimbo kan. Engkau dekat, aku dekat, engkau jauh. Dia nggak bakal jauh. Oh iya betul. Tetap dekat gitu Iya. loh. Makanya Allah bilang kalau engkau berjalan ke aku akan berlari ke kamu. Itu Allah sampai begitu. Itu janjinya Allah. Dan janji Allah nggak kayak kita. Demi Allah. Iya. Allah Demi Tuhan. Demi Tuhan. Gua nggak mau minum lagi. Ternyata minum lagi. Oke deh Bang. Jadi Oke. banyak banget ininya ya, pesan dan sangat bermanfaat untuk teman Audrey yang mungkin masih masa sih nggak mungkin banget. Nah ternyata mungkin semua, jadi nggak ada yang nggak mungkin ya Bang ya. Nggak mungkin. Oke. Jadi tapi nanti kalau kita pindah kafe lagi, Oke. nanti kita cerita tentang perjalanan tentang aku ada pindah agama, mati suri nanti. Wow. Tapi hari ini aku Ternyata harus pernah pergi begitu. soalnya. Oke, Iya, ya, gitu. paham. Bang, ada satu lagi nih terakhir dan mohon maaf banget dari hati nih ya, karena menyentuh hati sekali. Dan aku dan teman Audrey juga yang belum tahu bahwa Bang Boim ini baru ditinggalkan oleh ibunda tercinta. Misalnya jika ada almarhum sang mama di sisi abang di saat ini, ada nggak pesan-pesan abang buat beliau? Ini nggak pernah cukup untuk menyayangi beliau. Selalu kalau kita kehilangan mama tuh, orang tua lah ya, khususnya mama, bahwa apa yang udah kita perbuat tuh kayaknya kurang aja. Kita pernah membentak, pasti. Betul. Kalau sama pacar, iya sayang. Yang kedua ditanya lagi, begini sayang. Kalau mama mulai ditekankan, Iya. jadi
aku tadinya nggak terima, gitu. Tapi qadarullah, bahwa aku akhirnya bilang bahwa mama itu punyanya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dari Allah, datang dari Allah, akan kembali ke Allah lagi. Jadi pelajaran setelah mama nggak ada nih banyak sekali, termasuk rezeki kita, termasuk kesehatan, semuanya datang dari Allah. Penyakit, jadi kita di dunia ini hanya boleh bersyukur aja, nggak usah oh ya makasih, nggak usah kita seuzon sama Allah bahwa Allah kok begini, Allah begini, nggak. Husnudzon kita mau berpikir yang baik sama Allah. Allah tuh nggak ada jelek. Jadi pas mama nggak ada tuh benar-benar aku nangis 40 hari 40 malam aku nangis. Pas sampai 40 hari itu pengajian terakhir aku bilang, ya Allah kasih saya ikhlas untuk ibu saya gitu loh. Tapi sekarang sudah ikhlas? Ya kadang-kadang kalau kita lagi sholat doakan pasti nangis juga. Cuman kalau ikhlas itu insya Allah kita belajar pelan-pelan kan waktu itu. Jadi pelajaran itu banyak banget. Jadi nggak usah takut, semua dari Allah akan kembali ke Allah. Amin amin. Wow, sangat bermanfaat. Terima kasih Bang Boim ya waktunya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang sama-sama, mohon maaf, sahabat, kita sama-sama Audrey. belajar di sini, tapi kita juga berbagi ilmu buat teman Audrey yang masih tabu gitu, masih yang penasaran. Dan sekarang kan Bang Boim ini lagi hits banget gitu, seorang DJ yang hijrah dan terang-terangan. Wow, semoga istiqomah ya Bang ya. Amin, amin, amin. Semoga kita ketemu di kelak di kehidupan yang mendatang ya. Harus. Amin. Karena nanti di sana itu nafsi-nafsi kan kita sendiri-sendiri. Iya, betul. Gitu loh, Audrey nggak kenal sama Boim nggak kenal Iya, sama itu Audrey. dia. Iya kan? Kehebatannya Tuhan Tapi ya. satu lagi aku mau boleh ya buat Mas. Silakan. Cari lingkungan yang soleh. Amin. Karena amin. di dalam Al-Quran dibilang salah satu yang menolong kita nanti adalah doa anak yang soleh kan, ya kan? Di situ nggak ditulis anaknya loh, tapi anak yang soleh. Berarti Audrey kalau soleh itu bisa bantu Boim, karena kamu soleh. Teman-teman juga bisa bantu nanti. Ya Allah itu kan Audrey ya, itu saya dulu ngefans banget sama dia. Allah boleh nggak saya masih punya satu kuota lagi ke surga, boleh nggak Audrey yang saya pilih? Itu bisa loh. Jadi ganti lingkungannya. Memang Allah nanti akan menyaring dan mengganti sendiri. Cuman dari sekarang udah berusaha untuk ganti. Jadi bertemanlah sama kita, silaturahmi nggak boleh putus. Karena nanti di sana tuh yang doa anak yang soleh itu adalah anak yang soleh ya, siapapun yang soleh itu yang bisa nolong kita. Dan kuotanya kalau nggak salah satu orang yang hafiz Quran tuh 8 orang kalau nggak salah ya kan. Nah, kita jauh deh dari itu gitu. Tapi kan Allah sudah menempatkan bahwa di sini ahli Quran, di sini ahli sedekah, di sini ahli ini. Mungkin dengan ngobrol-ngobrol kayak gini kita sharing ilmu gitu ya. Ini pahala yang jariah namanya. Amin, amin. Nah, Masya Allah, kayak tabarakallah. Masya Allah. Itu aja pesanku. Makasih banget ya. Aku jadi berkaca-kaca. Bang Boim, daripada tegang-tegang minum dulu. Oh iya. Oh iya, berhubung kita kedatangan ini Bang Boim yang lagi hijrah, Audrey ada kenang-kenangan nih buat khusus yang hijrah. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah, terima kasih Audrey. Ya, ada sedikit terima kasih juga yang tadi kirim sajadahnya. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe apabila bermanfaat atau suka dengan videonya, atau bisa add Bang Boim di mana channelnya? Enggak, pakai IG aja dulu. Oh, Instagramnya nih. Geto GHETTO ya. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Assalamualaikum.